Semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Putri Septiana NIM 6211420027 dari Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Olahraga, di sini saya akan memaparkan materi tentang radikalisme dalam olahraga. Radikalisme dalam olahraga merupakan salah satu dari beberapa radikalisme yang ada yang menyerang dari beberapa aspek yang ada, seperti sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Radikalisme ini berasal dari kata radikal dan ditambah dengan isme yang menjadikan makna ini menjadi satu paham dengan kekerasan. Bentuk radikalisme dalam olahraga. Ada kekerasan dalam acara olahraga. Penonton yang dapat kita tahu, penonton menghadiri acara-acara olahraga non-konten jarang terlibat dalam kekerasan. Mungkin mereka ekspresif atau secara emosional, tapi kekerasan yang ditujukan pada sesama penggemar, pemain, pelatih, wasit, ataupun polisi ini sangat merugikan pihak-pihak tersebut. Ada juga kekerasan pada salah satu cabang olahraga tinju. Dari gambar tersebut dapat dilihat petinju Korasai yang dijatuhi sanksi seumur hidup karena memukul wasit sampai tergeletak di kanvas. Karena petinju Korasai ini tidak terima dengan kekalahannya dari petinju Aljazair Baniulius. Ada juga kekerasan pada penonton. Apakah olahraga menghasut kekerasan di antara penonton? Pertanyaan ini penting karena olahraga dan acara berolahraga menangkap perhatian publik yang cukup besar dalam masyarakat di seluruh dunia dan jutaan penonton dalam acara-acara olahraga yang ada. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membedakan antara menonton acara olahraga di televisi dan menghadiri acara secara perorangan. Ada juga kekerasan di dalam lapangan. Tipologi yang pernah sering digunakan dari kekerasan di lapangan antara pemain adalah salah satu yang dikembangkan oleh Mick Smith, seorang sosiologi Kanada tahun 1983 dalam Young 2000-2002. Smith mengidentifikasi ada 4 kategori jenis kekerasan yang terlibat dalam olahraga. Yang pertama ada kontak tubuh atau frontal, yang kedua ada batas kekerasan, yang ketiga ada pura-pura atau kekerasan kriminal, dan keempat ada kekerasan pidana. Kekerasan juga terjadi di luar lapangan. Ketika atlet dalam olahraga konteks yang dianggap karena kejahatan dan kekerasan, banyak orang yang menganggap bahwa kekerasan mereka itu di luar lapangan adalah terkait dengan strategi kekerasan yang telah mereka pelajari untuk dihindari di lapangan. Jadi mereka melakukannya di luar lapangan. Adapun faktor penyebab munculnya radikalisme. Yang pertama ada faktor sosial politik, di mana gejala kekerasan olahraga dilihat sebagai gejala sosial politik yang salah terhadap masalah sosial politik. Ada juga faktor ideologis anti-westernisasi. Westernisme merupakan satu pikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam. Ada pula faktor emosional keagamaan. Harus diakui bahwa satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah solidaritas untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tapi hal ini lebih tepat dilakukan sebagai faktor emosi keagamaan. Ada juga faktor kebijakan pemerintah, di mana ketidakmampuan pemerintah atau belum dapatnya pemerintah di negara-negara untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan keamarahan sebagai orang disebabkan didominasi ideologi militer maupun ekonomi dari negara. Ada juga faktor kultural, di mana masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jabatan jaringan-jaringan kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Peran, ada beberapa peran untuk meminimalisir masuknya nilai-nilai radikalisme. Yang pertama ada peran olahraga, di mana nilai-nilai olahraga yang telah ada tentu bisa menangkal masuknya nilai radikalisme yang sangat tidak diterima dalam nilai olahraga. Jadi, di olahraga itu memiliki nilai-nilai seperti nilai sportivitas, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, dan lain sebagainya jika seseorang itu memiliki sering melakukan olahraga, maka akan tertanam nilai-nilai tersebut. Jika seseorang itu
melakukan olahraga yang baik dan benar dan menanamkan nilai-nilai tersebut, maka nilai-nilai radikalisme itu dapat ditolak dengan nilai-nilai tersebut. Dan juga saat orang itu melakukan olahraga dengan baik dan benar, maka tidak ada waktu pula untuk, belajar, nilai-nilai radikalisme. Ada juga peran ideologi Pancasila. Yang kita ketahui, Pancasila ini merupakan dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Pentingnya 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan perbedaan yang sangat beragam ini, di Indonesia memiliki ideologi yakni Pancasila yang menjadikan dasar sebagai pandangan hidup bangsa sehingga tidak jadi perpecahan antar umat, antar masyarakat bangsa Indonesia. Solusi untuk meminimalisir masuknya radikalisme. Yang pertama ada memahami nilai-nilai olahraga dengan baik dan benar. Jadi nilai-nilai olahraga di mana nilai-nilai olahraga itu seperti sportivitas, disiplin, saling menghormati, dan lain sebagainya itu nilai-nilai olahraga itu dapat yang baik dan benar itu harus ditanamkan benar-benar pada diri seseorang itu agar terhindar dari nilai masuknya radikalisme. Mengatasi radikalisme dari lingkungan. Jadi dapat diatasi dari lingkungan. Jadi kita itu perlu memilih lingkungan yang positif. Lingkungan jangan memilih lingkungan yang berbau radikalisme seperti kita harus mengidentifikasi lingkungan yang berbau radikalisme seperti lingkungannya itu orangnya itu kelompoknya itu memiliki kalau jika memiliki kritik dengan orang lain itu dia tidak mau menerima pendapat orang lain, dia juga antisosial, jadi sering diam dan sosialisasi dengan orang lain itu sangat kurang dan mereka memiliki eee, tempat, yang rahasia dalam suatu kajian. Yang ketiga juga dapat kita menyaring informasi yang didapatkan. Jadi, dengan banyaknya informasi yang masuk dan diterima dengan mudah dalam zaman yang serba mudah sekarang ini, kita perlu sekali memilah, menyaring informasi yang dapat kita ambil. Tidak semua informasi harus diterima secara langsung dan harus dipilah mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sesuai. Ada juga solusi untuk dalam mendukung gerakan BNPT dalam kontra radikalis. Jadi gerakan di Indonesia ini, radikalisme cukup membahayakan. Jadi pemerintah membuat, Badan Nasional Penangkal Terorisme yang mengantisipasi gerakan radikalisme. Jadi kita perlu sekali mendukung gerakan tersebut agar senantiasa terlindungi. Oke, kesimpulannya, radikalisme ini berasal dari kata radikal dan ditambah dengan kata isme yang menjadikan maknanya menjadi satu paham dengan kekerasan. Dalam olahraga, kekerasan ini sering terjadi, bahkan beberapa cabang olahraga yang yang dekat sekali dengan kekerasan seperti tinju, sepak bola, rugby, serta dapat muncul juga dari lapangan, luar lapangan, dalam lapangan, dan bahkan antar penonton. Dalam hal ini, olahraga dapat menjadikan penangkal atau masuknya radikalisme yang sangat bahaya ini. Peran olahraga ini cukup membantu dengan pengalaman nilai-nilai yang ada dalam olahraga sangat ampuh, serta dengan kegiatan olahraga yang dilakukan dengan baik membuat seseorang tidak ada waktu untuk belajar radikalisme. Selain itu, ada juga peran ideologi Pancasila yang juga sangat menjadi penangkal radikalisme. Karena penguatan dalam pedoman Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang dapat meredam suatu masalah yang ada. Dengan penanaman 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membunuh radikalisme. Adapun solusi dalam meminimalisir radikalisme dengan memahami nilai-nilai olahraga dengan baik dan benar, mengatasi radikalisme dari lingkungan, dapat menyaring informasi yang didapatkan, dan mendukung gerakan BNPT dalam konteks kontraradikalis. Terima kasih. Sekian presentasi materi tentang radikalisme dalam olahraga yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.